Wa inna bil ijabati qad wu'idna wa tarku su'ali maulana khati'ah. Jadi gue tuh agak bingung sama orang-orang yang katanya lagi ngalap berkah atau nyari berkah atau apapun itulah. Kayak rebutan cium kaki pemuka agama atau rebutan minuman bekas pemuka agama. Bahkan yang lebih parah, ada juga yang sampai cium bibir pemuka agama tersebut. Menurut mereka, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, kita tuh bisa dapat keberkahan atau dapat ilmu dari pemuka agama tersebut. Nah, biasanya komunitas ini tuh menyebutnya dengan aktivitas ngalap berkah. Di video kali ini, gue akan sedikit membahas terkait fenomena ngalap berkah. Oh iya, sedikit disclaimer. Narasi yang gue sampaikan di sini pure pandangan pribadi gue. Kalau lo punya pandangan berbeda ya silakan, karena pada dasarnya tiap manusia, tiap kepala punya pandangan pribadinya masing-masing. So, mari diskusi bareng-bareng dan simak sampai habis. Untuk membahas lebih lanjut terkait ngalap berkah ini, kita perlu tahu apa itu keberkahan. Sebagian besar pemuka agama menjelaskan makna berkah tersebut sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Simpelnya, berkah itu suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan limpahan berbagai kebaikan di hidupnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah iya dengan kita berebut mencium kaki pemuka agama bisa menjadikan kita sebagai seseorang yang diberkahi? Gue sendiri belum menemukan titik temu atau korelasinya antara berebut mencium kaki bahkan sampai ada yang terkesan sujud dengan yang namanya keberkahan. Ya, karena menurut gue, kalau kita mau mendapatkan keberkahan agama, kita tuh cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dan menghindari larangan-larangan agama tersebut gitu loh. Dan gue yakin semua agama mengajarkan hal-hal baik untuk seluruh umatnya. So, hal ini lebih masuk akal karena dengan kita mengamalkan hal-hal baik yang diajarkan oleh agama, maka kesempatan untuk kita mendapatkan kembali kebaikan tersebut juga akan semakin besar. Misal, lo pengen dapet keberkahan harta buat keluarga. Nah, di agama lu pasti diajarin wajib bekerja keras untuk menafkahi keluarga, gitu kan? Jadi, kalau ini lo amalkan di kehidupan, pasti keberkahan harta yang lo mau itu bakal datang seiring dari kerja keras lo. Gak perlu sampai rebutan cium kaki segala gitu loh. Selain gak ada faedahnya, hal ini tuh terkesan ngerendahin diri lo sendiri, tau gak? Yang padahal, kalau lo berpandangan menurut agama, semua manusia itu sama di mata Tuhan. Yang membedakan cuma di perihal keimanan dan ibadah manusia tersebut. Bahkan ini tuh lebih mirip dengan praktik feodalisme yang ada pada zaman penjajahan gitu. Yang mana pada saat itu kasta manusia dibagi menjadi 3. Kasta tertinggi itu orang-orang Belanda. Kasta kedua priai atau golongan keturunan sultan, keturunan ningrat gitu. Dan kasta yang terendah pada saat itu merupakan pribumi. Kalau lu pernah nonton film Bumi Manusia, lu pasti paham bagaimana praktik feodalisme ini menindas dan menginjak-injak harga diri seorang pribumi. Nah, masa iya zaman udah secanggih ini, akses informasi udah terbuka lebar, dan lu masih nerapin hal-hal kayak gini gitu loh. Lalu yang kedua nih, gue tuh sampai sekarang masih bingung sama orang yang rebutan kopi atau minuman bekas dari mulut pemuka agama gitu. Jadi gue punya pengalaman pribadi terkait rebutan kopi bekas ini nih. Ya karena gue tumbuh dan gede di daerah. Dulu pas gue masih kecil, pada saat gue menghadiri acara keagamaan, kan ngundang pemuka agama tuh. Nah panitia pasti nyediain jamuan dong. Jamuannya kan macam-macam, ada buah-buahan, cemilan. Minumannya juga biasanya disiapin berbagai varian gitu. Ada kopi, teh, air putih, dan lain-lain. Jadi singkat cerita, di momen si pemuka agama ini udah mau meninggalkan acara, karena acaranya udah kelar, teman-teman gue tuh pada rebutan bekas jamuan dari pemuka agama tersebut. Gue kaget dong. Ini orang pada ngapain sih?
Nah, ternyata setelah gue nanya ke beberapa temen gue, orang-orang ini tuh beranggapan bahwa pemuka agama tersebut lebih berilmu atau lebih pinter. Jadi, orang-orang ini rebutan bekas jamuan pemuka agama tersebut dengan harapan ilmu atau kepintaran pemuka agama ini bisa nurun ke mereka gitu. Lagi dan lagi, di sini gue nggak menemukan korelasi antara minum kopi bekas dengan menularnya kepintaran atau keilmuan gitu. Gini, di otak gue, kalau lu mau pinter, lu mau berilmu di aspek manapun, yang harus lu lakuin ya lu belajar gitu. Banyakin baca buku, banyakin baca artikel. Kalau lu santri ya banyakin baca kitab. Ya intinya belajar lah, bukan rebutan kopi bekas gitu loh. Dan hal ini tuh juga nggak baik buat kesehatan, karena secara medis, air liur bekas orang tersebut bisa berpotensi menjadi media penularan bagi berbagai macam penyakit menular. Bukannya dapat ilmu, yang ada lu malah dapat virus gitu loh. Parahnya, hal-hal kayak gini tuh seringkali dimanfaatin oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan agama untuk meraih pundi-pundi keuangan. Contohnya kayak jualan air mineral yang udah didoain oleh pemuka agama. Tentu dengan harga yang nggak masuk akal gitu. Oh iya, gue sendiri nggak masalah dengan media doa tersebut. Mau pakai air mineral, mau pakai Coca-Cola, mau pakai Fanta, atau apapun itulah gue nggak peduli. Karena ada sebagian orang di komunitas tertentu yang percaya bahwa lewat media air, permohonan mereka tuh bisa cepet dikabulkan. Atau lebih manjur gitulah ya. Ya nggak apa-apa juga kalau ada yang punya kepercayaan kayak gitu. Sekali lagi, berbeda pandangan tuh hal yang biasa gitu loh. Tapi yang gue bermasalahin, kalau oknum-oknum tersebut berniat untuk membantu atau mendoakan, kenapa harga air tersebut bisa nggak masuk akal gitu loh. Gini, biasanya lu beli air di warung berapa sih? Paling 3.000, mentok kena 5.000, 6.000 ya nggak? Nah, ini kenapa harga air mineral yang udah didoain bisa puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu? Kan gila. Ya ini kan emang niatnya bisnis gitu. Kalau niatnya mendoakan, gue yakin orang yang punya rasa kemanusiaan, punya rasa empati, nggak bakalan tuh sampai jualan air mineral yang harga belinya nggak sampai 10.000, dijual ratusan ribu. Jelas, ini tuh sangat merugikan buat masyarakat ya. Apalagi masyarakat tersebut berharap keberkahan agama, tapi malah dimanfaatin sebagai ladang cuan bagi sebagian oknum-oknum ini. Dan yang gue heran tuh, kenapa masih ada aja orang yang beli gitu loh. Asli gue gak habis pikir sama ini nih. Saran gue sih, daripada lo beli air ratusan ribu demi keberkahan atau apapun lah, mending lo beliin rendang ke pasar. Dijamin enak, dijamin kenyang, dan lo sekeluarga bisa nikmatin rendangnya gitu. Kalau lo beli rendang, keluarga lo tuh bakal happy, bakal bahagia. Nah, kebahagiaan kan juga termasuk keberkahan, ya gak sih? Ya, rada panjang, tapi nggak apa-apa. Gimana menurut lo? Coba tulis di komen.